Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai analisa struktur rangka batang dua dimensi menggunakan aplikasi RSAP 2021. Kali ini, kasus yang akan kita analisis atau rangka batang yang akan kita analisis tampak pada layar, di mana tumpuan A adalah roll, tumpuan B adalah sendi, dibebani oleh 3 buah gaya yang bekerja pada masing-masing join seperti tampak pada gambar. Kita diminta melakukan menganalisa struktur tersebut, kemudian diminta menghitung besarnya gaya maksimum atau menentukan batang-batang maksimum baik aksial tarik maupun tekan, kemudian besarnya reaksi peletakan, menggambarkan bidang normalnya, dan memastikan bahwa momen tidak terjadi. Artinya bahwa struktur ini benar-benar rangka batang, bukan frame. Kemudian menunjukkan limitasan maksimum. Baik, kita langsung ke aplikasi robot. Seperti biasa, kita memulai file dengan new. Nah, kali ini kita tidak lagi memilih frame 2D design karena output pada struktur ini hanya gaya aksial saja, baik tarik ataupun tekan. Jadi yang kita pilih adalah truss 2D design. Ya. Baik, kita akan langsung pastikan bahwa satuan yang kita gunakan adalah meter kilogram force. Kalau tidak, silakan diedit sesuai dengan soal kita supaya memudahkan dalam mengentry data. Oke, kemudian kita memasukkan data penampang sectionnya dulu. Pada soal tidak tampak adanya sectionnya, sama seperti kalau kita di mekanika rekayasa teknik tidak tampil di sana, namun di situ adalah kekakuan aksialnya yang kita sebagai sectionnya. Kita pilih no section definition, kemudian kita pilih AX, labelnya kita tulis EA, ini adalah kekakuan aksial. Kalau pada saat EI yang kita entry adalah parameter IY, kalau di sini IY kita nolkan, dan EA, A-nya yang kita isi 1. Option dari sini. Oke, karena sama semuanya kita pilih add saja, cukup 1. Sudah masuk data kita close. Langkah berikutnya adalah kita menggambar struktur rangka batang kita. Kita pilih bars. Kita akan menggambar secara manual. Dimana skenario saya adalah saya akan mulai menggambar dari titik A ke titik ujung sini, kemudian ke B dan kembali ke A. Setelah itu batang bawah ini akan saya bagi menjadi 3 segmen, begitu pula batang miring ini. Setelah terbentuk join-joinnya, kemudian kita menggambarkan batang-batang diagonalnya. Baik, kita langsung coba kita arahkan kursor kita kepada koordinat 0,0. Kita klik, oke, kemudian drag kita aktifkan untuk bisa memudahkan kita menggambar. Oke, saya klik, kemudian ke 9. 9 kalau tidak tampak, kita bisa pakai scroll. Oke, saya klik, kemudian saya lanjutkan ke koordinat 0,3 join B. Kalau kurang jelas kita bisa pakai kursus scroll, kita klik, dan terakhir kita kembalikan ke join A. Ya, kita close, kita tampilkan nomor join, tampil demikian. Nah, sekarang kita seperti skenario tadi, kita akan membagi batang ini menjadi 3 bagian, begitu pula batang atas. Kita blok dulu, kemudian kita aktifkan menu edit, bisa. Kita bisa pilih division ini, atau bisa diedit divide. Oke, kemudian kita bagi menjadi n bagian. Ini bagi 3. Ketika kita ingin membuat ini batang ini terbagi menjadi 3, maka ini kita harus uncheck. Kalau tidak, hanya terbentuk satu join saja, namun batang itu tidak terbagi 3, maka kita cek. Ini kita uncheck. Kita eksekusi. Ya, tampil join 4, join 5. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik batang di atas.
Lihat kursor kita, ini berarti dia akan membagi dari arah kiri ke kanan. Ya, 6 dan 7 sudah terbentuk juga, kita close. Sekarang kita akan menggambar batang diagonal kita. Lagi-lagi kita pilih bars, kita pakai menu yang sebelah kanan ini, bars. Pastikan ini adalah EA, kita mulai dari join 1. Aktifkan nilai drag. Kita cek drag ini supaya kita bisa langsung menggambar batang diagonalnya. Ke join 6, ke join 4, join 7, dan join 5. Baik, gambar struktur sudah selesai. Kita bisa, selanjutnya kita akan masukkan reaksi peletakan atau peletakan struktur. Kita pilih shuffle sebelah kanan. Kemudian, nah perhatikan bahwa role ini yang kita sudah definisikan di awal, dia mampu menerima gaya vertikal. Sementara soal kita, bahwa role ini hanya mampu menerima gaya horizontal, bukan gaya vertikal. Sehingga kita harus mendefinisikan baru tumpuan role yang mampu menerima gaya horizontal. Kita pilih, misalkan kita beri nama role horizontal. Yang kita cek adalah UX dan UZ-nya uncheck. Terlihat direction-nya dia mampu menerima gaya horizontal. Kita add, kemudian kita close. Kita tinggal klik join 3 untuk sendinya dan roll-nya untuk join 1. Selesai. Peletakan sudah selesai kita enter. Selanjutnya kita akan mengentry beban. Kita masuk di load types. Kemudian lagi-lagi kita bekerja di DL2. Pastikan kita ngeklik 2 kali add-nya, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan memasukkan beban yang bekerja. Kita bisa menggunakan load definition. Nah, sekarang beban yang bekerja pada join, sehingga yang kita pilih adalah node. Bar sudah tidak ada yang aktif karena memang bebannya bekerja pada node. Kita pilih nodal force. Beban searah sumbu Z ke bawah kita minus 250. Kita tinggal add, kemudian kita klik join 4. Tampil sudah join 5 dan join 2. Untuk memastikan bahwa beban kita sudah terentry, kita tampilkan nilainya 250. Oke, sudah selesai entry data kita. Kalau kita rubah kembali background kita, saya pilih yang Japan. Ya, ini kita bisa calculation sekarang. Kita pakai icon ini. Ya, struktur sudah selesai kita analisa. Kita bisa close. Sekarang kita akan menampilkan gaya-gaya batangnya. Result, diagram for bars. Saat ini yang aktif hanya FX saja. Ini membuktikan bahwa MY tidak akan tampil karena kita tidak ada yang aktif. Kita tinggal cek FY. Kita bisa pilih ke labels. Kita bedakan antara tekan dan tarik. Kita fill. Ya. Ini adalah gaya aksial, diagram gaya aksial, gaya normal dari rangka batang kita, di mana yang warna kuning ini merupakan batang tarik, sedangkan warna biru ini merupakan batang tekan. Ini default komputer. Tandanya negatif, berarti dia adalah tarik, sedangkan ini adalah positif, berarti dia adalah tekan. Mungkin berbeda dengan perjanjian tanda yang umumnya terjadi. Kemudian kita bersihkan. Reaksi peletakan coba kita tampilkan. Reaction, kita cek. Kemudian tidak ada, description kita apply. Ya, kalau kita perhatikan, di tumpuan 1 atau tumpuan roll ini hanya menerima gaya horizontal saja, sebesar 1500 ke kanan. Sedangkan di tumpuan 3, itu menerima gaya horizontal dan vertikal.
fx-nya minus 1500 berarti ke kiri, sedangkan vertikalnya adalah 750. Kalau kita ingat beban yang bekerja tadi ada tiga, dua masing-masing 250. Kalau kita periksa, kita kontrol kesetimbangan vertikal, maka dia hasilnya adalah nol. Begitu pula yang horizontal. Demikian untuk analisa struktur rangka batang kita. Semoga bisa diikutin dan dilanjutkan atau melakukan latihan-latihan pada soal-soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.